jenis-jenis relasi. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita punya sebuah himpunan, ya, kita punya himpunan A, katakan anggotanya adalah A, B, dan C. Yang pertama, bahwa relasi yang bisa kita buatkan di dalam himpunan ini, ya, misalkan ini kita punya anggotanya tadi, ada si A, ada si B, dan si C. Nah, jadi relasi itu kan hubungan dari setiap anggota yang ada di himpunan tersebut. Ya, nah, yang pertama itu adalah relasi yang refleksif. Nah, pada saat kapan relasi ini dikatakan sebagai relasi yang refleksif? Bahwa untuk setiap A, anggota dari himpunan A, maka berlaku bahwa A, A itu anggota dari relasi. Ya, A, anggota dari relasi. Jadi, nah, kita contohkan yang pertama. Ya, A berarti harus berelasi dengan dirinya sendiri. Berarti si A harus berelasi dengan dirinya sendiri. Ya, si A dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, gitu, ya. Nah, lalu ada kata untuk setiap, berarti tidak cukup hanya si A-nya yang berelasi dengan dirinya sendiri, tapi B juga demikian, C juga demikian. Nah, itu dia, ya. Dia berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang relasi yang refleksif. Seandainya kamu nanti, misalkan nanti kalian buat si A berelasi dengan si C, gitu, berelasi dengan si C, ya, ini juga masih dikatakan sebagai relasi yang refleksif. Kenapa? Karena persyaratannya sudah dipenuhi, bahwa semua anggota dari himpunan tersebut A, B, C, berarti semua A, B, C, gitu kan, baik si A, si B maupun si C berelasi dengan dirinya sendiri, ya, tanpa ini tidak masalah kalaupun ada A ke C-nya. Kenapa yang lain tidak ada begitu? A ke B tidak ada, B ke C, dan seterusnya. Tidak jadi masalah karena A sudah berelasi dengan dirinya sendiri, B juga, dan si C-nya juga, ya. Oke, itu sebagai relasi yang refleksif. Oke, yang pertama sudah, ya. Lalu yang kedua, ada relasi yang simetris. Oke. Nah, simetris ini apa syaratnya? Sebuah relasi dikatakan simetris jika untuk setiap A, B anggota relasi, ya, maka B, A juga anggota relasi. Ya, R di sini relasi, gitu, ya. Berarti harus ada kebalikannya, gitu. Ya. Nah, kalau kita ambil yang seperti ini, misalkan ini kita hapus A, gitu. A, B. Dalam hal ini A, kan sudah ada. Kalau dibalik juga sama, ya. Berarti tidak masalah, ya. Nah, kalau misalkan kita tambahkan relasi yang lain, kita buat A ke C. Nah, ini bukan merupakan relasi yang simetris. Kenapa? Karena untuk setiap A, B kebetulan ada A, C. Nah, tapi pertanyaannya, apakah
C, A ada, ternyata tidak, maka relasi itu bukan relasi yang simetris. Nah, sehingga bagaimana caranya agar relasi itu merupakan relasi yang simetris? Maka kita harus merelasikan lagi C ke A. Jadi A ke C ke A-nya harus ada. Dibalikkan lagi. Dia punya seperti itu. Nah, ada A, C, ada C, A. Berarti dia merupakan relasi yang simetris. Ya. Kalau seandainya ini kita tambahkan satu lagi, gitu, B, A tidak ada. Apakah relasi itu merupakan relasi yang simetris? Nah, tentunya tidak kan? Kenapa? Karena B, A tidak ada. Berarti supaya simetris berarti ini harus ada, gitu. Ya. Dan seterusnya, kalau mau kamu tambahkan juga nanti B ke C, berarti harus ada C ke B. Oke ya? Oke, yang berikut. Yang ketiga adalah relasi anti simetris. Oke. Nah, dikatakan relasi bersifat, ya. Relasi itu adalah relasi yang anti simetris. Apa syaratnya? Jadi, untuk setiap A, B anggota relasi, lalu dan B, A anggota relasi, oke, maka A sama dengan B. Saya buat begini ya. Maka A sama dengan B. Harus berlaku seperti itu, ya. Nah, kita cek. A, C ada. Benar. Dan C, A ada. Benar. Ya, ingat. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang logika matematika ya. Jadi P dan Q maka R. Ya. Kita mau lihat apakah implikasi ini benar. Misalkan kondisinya adalah P-nya benar, Q-nya benar, R-nya benar. Benar dan benar, nilai kebenarannya benar. Oke. Maka benar. Benar maka benar. Ini pasti benar. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau di sini benar, di sini salah, maka ini salah. Kenapa? Ada pengingkaran ya. Jadi diingkari apa yang sudah dia janjikan. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Kita kembali kemari. Nah, kalau kita cek dari yang ada A, C anggota relasi benar dan C, A anggota relasi benar, yang berarti ini benar. Maka A sama dengan C, ini salah. Ya. Implikasi jika benar maka salah berarti salah. Kan gitu. Maka otomatis yang lain nggak usah kita perhatikan lagi. Kenapa? Karena ada kata untuk setiap. Berarti harus berlaku untuk semua pasangan berurutan, ya. Jadi untuk semuanya itu harus berlaku. Sementara di sini saja sudah tidak berlaku, ya. Bisa ya? Nah, yang berikut adalah relasi yang transitif. Suatu relasi dikatakan transitif apabila untuk setiap A, B anggota relasi dan
B, C anggota relasi, maka A, C anggota relasi. Ya. Nah, kita contohkan kemarin. Misalkan ini kita harus ya. Nah, kita punya A, C ada. Selanjutnya lalu kita punya C, B. Ya. Dari A ke C ada, dari C ke B ada. Maka supaya dia transitif harusnya ada dari A ke B-nya ya. Jadi kalau ada dari A ke C, ada dari C ke B, maka harus ada dari A ke B. Itu yang dikatakan sebagai relasi yang transitif. Ya, jadi ibarat dia ada jalur perjalanan gitu kan. Dari A ada jalur ke C. Dari kota A ada ke kota C jalurnya. Lalu dari kota C ke kota B ada jalurnya. Tapi dari kota A ke kota B tidak ada langsung jalurnya, maka itu bukan yang transitif ya. Supaya dia transitif berarti harus ada jalur cepat A ke B-nya. Oke, bisa ya? Itu yang transitif. Nah, tapi ingat bahwa ini tetap ada untuk setiap. Sehingga nanti kalau misalkan ada saja yang tidak dipenuhi, maka otomatis jadi salah. Ya, oke. Itu sebagai pengantar kita untuk relasi ya. Sekarang kita punya soal ya, contoh soalnya begitu. Kita mau melihat dari relasi itu yang mana yang dikatakan sebagai relasi yang transitif. Manakah yang merupakan relasi transitif? Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama kita lihat dari sini. Himpunan AS anggotanya 135. Lalu relasi yang pertama, apakah R1 itu relasi yang transitif? Mari kita cek. Transitif jika untuk setiap A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C anggota R. Maksudnya R-nya itu relasi ya, bukan rel ya. Nah, kita cek 1,1 anggota relasi ya. Lalu 1,5 anggota relasi. Maka seharusnya ada 1,5. Kan gitu kan? 1 ke 1 ada, kan gitu kan? Lalu 1 ke 5 ada. Maka harusnya ada 1,5. Dalam hal ini benar. Oke, karena ada 1,5. Selanjutnya yang berikut 1 ke 1, oke, tidak ada lagi selain 1 ke berapa lagi, tidak ada lagi kan? Yang ada cuma 1 ke 5. Berarti yang ini oke. Sekarang yang berikut ke 1,5. 1,5 ada. 5, apa berapa ada? 5, berapa ada? 1,5 ada. Dan 5, sesuatu. Nah, tidak ada ini. Ini salah, yang ini benar. Maka konstruksinya salah kan? Salah, maka apapun pasti benar. Oke? Salah maka apapun pasti benar. Maka dalam hal ini 1 ke 5 dengan 5 ke berapa itu udah pasti benar ya. Lalu yang berikut 3 ke 33. 33 dengan 35. 33 dengan 35. Berarti harus ada 35. Ya, harus ada 35. Benar. Oke? Itu yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat yang 35. 35 dengan 5 berapa? Ada nggak 5 berapa? Ternyata tidak ada ya. 5 tidak berelasi dengan
yang lain, kan gitu kan? Berarti otomatis tetap seperti ini juga, benar, salah. Berarti salah, apapun dia pasti benar, ya. Sehingga dalam hal ini untuk yang pertama ini, apakah dia kita bisa katakan sebagai relasi yang transitif? Maka itu merupakan relasi yang transitif, ya. Jadi benar. Oke, bisa ya? Oke, yang pertama. Yang kedua, 33 dengan 31. Berarti harus ada 31. Benar, ya? Lalu berikutnya 31 dengan 15. Maka harus ada apa? Harusnya kalau ada 31, ada 15, berarti harus ada 35. Sementara 35 tidak ada, maka ini bukan merupakan relasi yang transitif. Udah langsung dimentahkan, ya. Yang berikutnya R3. 13 ada, 33 ada, maka harus ada 13. Benar, ya kan? Oke. Yang berikutnya 13 dengan 35. Berarti harus ada 15. Oh, ada, benar. Apalagi selain itu, habis ya 13-nya udah. Yang berikut 15 5 berapa? 53 dulu, ya, atau 55. Oke. 15 dengan 55 berarti harus ada 15. Ada? Benar. Oke. 15 dengan 53 berarti harus ada 13. Wih, benar. Oke, lanjut. Yang berikutnya 33 dengan 35. 33 dengan 35 berarti harus ada 35. Benar. Habis. Selanjutnya 35 dengan 55 berarti harus ada 35. Benar. Oke. Lanjut. Yang berikutnya 53, ya, atau yang ini dulu. 55 dengan 53 berarti harus 53. Benar. Lanjut. 53 dengan 33 berarti 53. Benar, ya. 53 dengan 35 berarti 55. Benar. Berarti dalam hal ini R3 merupakan relasi yang transitif. Benar. Ya. Oke. Lalu yang R4 35 dengan 51 berarti harus ada 31. Tidak ada 31 berarti salah. Oke? Gampang, ya? Itu untuk relasi yang transitif. Nah, nanti kamu bisa coba untuk menentukan apakah relasi itu R1, R2, R3, R4 merupakan relasi refleksif, apakah simetris atau antisimetris. Oke, ya, dari situ nanti bisa dicek. Nah, seandainya kita cek salah satu dari mereka, nomor 1 misalkan. Nomor 1 itu apakah dia refleksif? Ya, tadi ini kita tuliskan. Coba kita tuliskan. Ini tadi R1 dan R3 gitu kan. Nah, yang berikutnya mau kita cek apakah R1 itu juga merupakan relasi yang refleksif. Untuk refleksif berarti harus ada 11 33 55. 11 ada, 33 ada, 55 tidak ada. Berarti dia bukan refleksif. Oke. Yang simetris. Kalau ada AB harus ada BA. Kalau ada 1,5 harus ada 5,1. Berarti bukan. Ya, bukan simetris. Lalu antisimetris. Kalau ada A, B, ada B, dan B, A, maka A harus sama dengan B. Kita lihat. Ada 3,1. 1,3 ada tidak? Tidak ada ini. Yang ini benar, ini salah. Ini pasti salah kan? Salah maka apapun pasti benar kan? Oke, benar. Terus yang lain. Ada 1,5, harus ada 5,1. 5,1 tidak ada, berarti otomatis sama kondisinya. Ya, sama kondisinya.
Nah, seperti itu cara untuk menentukannya ya. Jadi memang kalian harus tetap melihat, mengingat untuk topik logika matematikanya ya. Jadi untuk topik logika matematikanya nanti kamu bisa coba review dari video yang sebelumnya ya. Oke, itu dia untuk relasi. Sampai ketemu di video berikutnya.